Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para orang tua, anak-anakku kelas 3 semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar daring kembali ya. Semoga tidak bosan. Baik, kita langsung saja masuk. Kemarin itu sudah sampai pembelajaran keempat ya. Berarti hari ini kita pembelajaran kelima. Di pelajaran kelima ini kita akan belajar apa ini? Masih tentang meliputi pramuka, tingkatan dalam pramuka. Intinya pramuka itu memiliki golongan-golongan tertentu teman-teman ya. Silakan dibaca. Pertama itu ada yang namanya nomor 1 golongan siaga. Umurnya dari berapa golongan siaga itu? Dari 7 sampai 10 tahun. Berarti seperti kita ya. Kelas 3 ini berarti ini SD itu berarti golongan pramukanya disebut pramuka siaga. Dan yang selanjutnya pramuka ada yang namanya pramuka penggalang. Untuk dari usia berapa? Dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Berarti ini kakak-kakak SMP nih. Disebutnya pramuka golongan penggalang. Yang ketiga yaitu ada pramuka penegak, yaitu usianya dari umur 16 tahun sampai 20 tahun. Ini disebutnya apa? Kelompok penegak ini biasanya kakak-kakak SLTA seperti SMA, SMK, STM, Alia dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya pandega, yaitu golongan pramuka yang berumur 21 tahun sampai 25 tahun. Berarti ini perguruan tinggi ya. Kalau ada orang sudah umurnya 21 sampai 25 tahun, berarti dia termasuk pramuka pandega. Nah, baik teman-teman, jadi setiap pramuka itu memiliki tingkatannya masing-masing dan memiliki golongannya masing-masing. Kemudian pada setiap golongan tersebut terdapat lagi tingkatan-tingkatan berdasarkan kecakapan. Jadi tingkatan itu pertama ada berdasarkan umur, yang kedua berdasarkan kemampuan. Apa itu? Dia mempunyai kepemilikan apa? Misalnya dia kecakapan bisa masak, misalkan bisa masak, kemudian bisa membuat tenda, itu namanya mempunyai kecakapan, kemampuan. Nah, itu beda lagi golongannya. Adapun tingkatan kecakapan tertinggi adalah disebut pramuka Garuda. Jadi ketingkatan kecakapan itu namanya pramuka Garuda. Apa itu pramuka Garuda? Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan, baik siaga, penggalang, penegak, pandega. Seorang pramuka dapat naik ke tingkat Garuda setelah mencapai tingkatan terakhir dalam golongan serta telah memenuhi syarat tertentu. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita mengetahui golongan-golongan tertentu, kalau kita ingin menjadi seorang pramuka Garuda, maka kita harus dites dulu. Nah, dengan beberapa tes, setelah pertama tes wawancara, ada tes kecakapan, tes kewawasan kepramukaan, kemudian dilantik menjadi pramuka Garuda. Dan ini berikut ini ada beberapa tanda yang terdiri dari 5 golongan. Yang hijau ini disebut pramuka siaga. Nah, yang hijau ini adalah simbol untuk pramuka siaga. Berarti untuk anak SD ya, umur 7 sampai 10 tahun. Kemudian ada pramuka Garuda merah nih, berdasarkan cakapan. Nih, ini untuk penggalang nih, kalau memang dia sudah memenuhi syarat. Kemudian ada yang ini nih, yang kuning, yaitu golongan pramuka Garuda yang sudah lulus bagi penegak. Kalau memang dia umurnya 16-20 tahun dan memiliki kecakapan, kemudian dia sudah dilantik menjadi seorang pramuka,
Garuda, berarti dia berhak mendapatkannya. Kemudian Garuda perak, yaitu disebut pramuka untuk Pandega, umurnya 21 sampai 25 teman-teman ya. Kemudian ya, bentar ya. Nah, ini yang terakhir yaitu Garuda emas. Nah, ini untuk Garuda emas berarti untuk golongan pramuka yang umurnya 21 sampai 25 ya. Bukan lebih daripada itu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini ada apa ini? Lengkapi pertanyaan ini. Kemudian dikerjakan nih teman-teman ya di rumah. Kemudian kita lanjutkan jambore. Nah, ini kita akan membahas tentang jambore. Apa itu jambore? Jambore itu teman-teman adalah sebuah perkumpulan dari berbagai macam kumpulan pramuka dikumpulkan dalam satu perkemahan yang sangat luas, itu namanya jambore. Biasanya diikuti dari berbagai sekolah, dari berbagai kelompok pramuka lain dan sebagainya. Nah, teman-teman silakan dibaca ini. Anggota pramuka menjunjung tinggi kebersamaan dalam melakukan kegiatannya. Dengan bersamaan pramuka akan menjadi kuat. Sebaliknya tanpa kebersamaan pramuka akan mudah diadu domba sehingga menjadi lemah. Di Indonesia, seluruh anggota pramuka berasal dari daerah, suku, bangsa dan keyakinan berbeda. Keberagaman ini tidak boleh menjadi penghalang. Tidak boleh menjadi bagi kebersamaan antara anggota. Jadi meskipun berbeda agama, suku, daerah, tetap harus kuat pramuka itu. Untuk membuka kebersamaan diadakan jambore nasional, Jamnas, disebutin jambore nasional, setiap 5 tahun dengan peserta dari seluruh Indonesia. Nah, itu seperti yang Bapak katakan bahwa jambore itu adalah perkumpulan seluruh dari berbagai elemen kelompok daripada kepramukaan. Baik teman-teman, itu sekilas tentang jambore. Silakan dibaca saja. Kemudian yang ini berlatihnya silakan diisi. Lanjut ke halaman 30. Halaman berarti halaman 29-nya dilewat ya. Kita akan belajar tentang yang namanya sudut. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin bahwa yang namanya sudut itu adalah pertemuan dua garis dalam satu titik. Itu namanya sudut. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar yang namanya macam-macam sudut. Pertama, nomor 1 ada yang dinamakan sudut siku-siku. Apa itu namanya sudut siku-siku? Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang sudutnya tersebut durasinya itu mencapai 90 derajat. Nah, ini jadi maksudnya 90 derajat ininya ya, lurus ya. Nah, ini namanya sudut siku-siku lurus. Nah, ini durasi panjangnya itu lengkungannya 90 derajat. Nah, apa itu disebut 90 derajat? Hitungannya. Nah, ininya lurus ke sini dari atas ke bawah, kemudian dari samping dari kanan ke kiri gitu ya. Ininya lurus 90 derajat. Jadi sudut itu dihitung dengan diameter derajat. Nah, jadi kalau dihitung ada tuh menghitung dengan penggaris yang setengah lingkaran. Nah, yang di tengah ini disebutnya 90 derajat. Nih kalau SMP nanti dipelajari ya, kalau di SMP atau di kelas 5 nanti. Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang lurus dari atas ke bawah, kemudian ke sampingnya lurus ke sini set. Nah, ini disebutnya sudut siku-siku. Diameternya sudut siku-siku itu 90 derajat. Kemudian ada yang dinamakan sudut tumpul. Berarti apa sudut tumpul? Nah, sudut tumpul itu adalah sebuah sudut yang sudut tersebut lebih daripada 90 derajat. Jadi kalau misalkan sudut tumpul nih, contohnya sudut tumpul seperti ini ya.
ini itu kalau sudut kalau 90 derajat kan seperti ini. Tuh. Lurus dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri itu 90 derajat, disebutnya sudut apa? Sudut siku-siku. Nah, kalau misal lebih dari 90 derajat, contoh seperti ini. Nah, ini kan kalau lurusnya seperti ini nih. Seperti nomor 2 ini ya. Ini disebutnya sudut tumpul. Nah, ini kan 90 derajatnya pas di sini. Sedangkan sudutnya itu, nah, ini namanya kurang lebih daripada 90 derajat. Nah, bisa disebut ini 110 derajat. Bagaimana cara menghitungnya? Pakai penggaris, namanya penggaris diameter. Nah, nanti dipelajarinya. Pokoknya kita simpulkan yang namanya sudut tumpul itu adalah sudut yang melebihi daripada garis 90 derajat. Contoh, berarti kalau kita garis dari sini nih, sana, berarti misalkan ini disebutnya 120. Nah, ini disebutnya sudut tumpul. Misalkan kita garis lagi sini. Nah, ini berapa derajat ini? Kita perhitungkan, ini kira-kira ada 120 derajat. Nah, ini disebutnya sudut tumpul. Jadi kita simpulkan, kalau misalkan sudut ada yang 90 derajat disebutnya sudut siku-siku. Kalau misalkan sudut yang lebih besar, nah ini kan lebih besar nih, kayak gini kan, simbol kayak gini, lebih besar dari 90 derajat disebutnya sudut tumpul. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ada yang namanya sudut apa ini? Sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah kebalikan daripada sudut tumpul. Berarti apa? Yaitu sebuah sudut yang kurang. Kalau ini kan lebih. Berarti kalau ini kurang gitu ya. Kurang daripada 90 derajat. Contoh gimana? Kita luruskan seperti ini. Kemudian tarik ke sini. Berapa derajat kira-kira ini? Kira-kira ini 30 derajat. Nah, sudutnya ini. Titik sudutnya ini misalkan. Nah, ini titik sudutnya nih. Nah, contoh lagi gimana? Nah, ini namanya sudut lancip. Nah, jadi kita simpulkan yang namanya sudut lancip yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul yaitu sudut yang lebih daripada 90 derajat. Sudut siku-siku yaitu sudut yang memiliki diameter 90 derajat. Sampai sini Bapak yakin semuanya paham ya. Kita lanjutkan di halaman berapa ini? Di halaman 31, silakan dikerjakan. Nah, kemudian di matematika juga sama itu ya. Di matematika silakan kalian teliti. Nah, sudut-sudutnya itu sama seperti pembahasannya dalam pembahasan di tematik ini. Kemudian di matematika juga dikerjakan di halaman berapa? 152. Dibuka buku matematikanya. Buku matematikanya dibuka, kemudian dikerjakan di halaman 152. Di halaman matematika 152 itu penjelasannya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kalian kerjakan soalnya di halaman 152 dengan membedakan mana sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip diberi nama. Dan ini juga dikerjakan. Jadi tugasnya 2 di halaman 31, kemudian di halaman matematika 152 sampai 153. Paham ya? Kita lanjutkan masuk ke pembelajaran 6, kelengkapan kegiatan pramuka. Seorang pramuka itu memiliki atribut seperti apa? Ada nomor 1 kelengkapannya apa?
yaitu ada tongkat, terus apa lagi? Kacu merah putih. Kemudian apa lagi? Seragam. Kemudian apa? Pisau, tongkat, semapur, dan lain sebagainya. Itu seorang pramuka. Nah, mari kita baca ya. Dalam melakukan kegiatan, anggota pramuka menggunakan beberapa alat. Alat tersebut menjadi bagian kelengkapan pramuka. Contoh kelengkapan itu adalah tongkat, tali, bendera semapur. Apa sih bendera semapur itu? Bendera semapur itu biasanya bendera yang berwarna kuning itu, yang bisa membuat huruf A gimana? Sebelah kanannya itu lurus ke perut, maksudnya tangan sebelah kanan lurus ke perut, sebelah kirinya agak ke samping kiri, itu membentuk huruf A, namanya semapur ya. Kalian bisa nanti kalau misalkan, nah ini nih, ini namanya semapur nih. Nah, bendera merah kuning. Nah, ini sedang bendera semapur, sedang berlatih semapur. Tongkat dan tali banyak digunakan untuk kegiatan berkemah. Bendera semapur digunakan untuk komunikasi. Jadi ini kode gitu ya. Bendera ini bisa kode. Jadi membentuk huruf A, B, C, D, membentuk kode. Nah, misalkan A seperti ini. Benderanya tangannya sebelah ini, tangan sebelah kanannya lurus. Ini bentuk huruf A. Itu menjadi kode. Jadi huruf A itu memakai kode kalau dalam pramuka. Nah, silakan dibaca saja. Tandu bendera, kode, dan lain sebagainya. Kemudian ini dijawab ya, halaman 32. Lanjut di sini kita akan mempelajari. Sebenarnya di buku tidak diterangkan ya. Cuman kalian harus kreatif mencari sendiri tentang atribut-atribut pramuka. Di halaman 33 ini, nah, kalian dituntut untuk kreatif. Di sekarang dunia sudah maju, dunia digital, bisa cari di internet dan lain sebagainya. Contoh ini misalkan ya, ini mencocokkan lambang sama artinya. Nah, ini disebutnya logo apa ini? Logo Pramuka Dunia. Kalau ini logo apa? Ini logo Pramuka Indonesia. Nah, kalau ini namanya nomor gugus. Nah, kalian cari tuh sisanya ya. Gampang sekali. Di halaman 33 juga ini dikerjakan teman-teman. Kemudian, nah, kembali lagi, kalau tadi kita belajar tentang sudut ya. Sudut itu dibagi 3. Jadi sudut itu kesimpulannya ada 3 bagian. Ada sudut siku-siku yang lurus berapa derajat? 90 derajat. Ada sudut tumpul yaitu lebih daripada 90 derajat, contohnya seperti ini. Ada lagi sudut sudut lancip, yaitu kurang daripada 90 derajat, contohnya seperti ini. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat teliti ya. Nah, ini kalau kita lihat ini nih, baret daripada pramuka, lambang dari pramuka ini ada berapa sudut nih? Coba kita lihat. Nah, ini namanya sudut lancip nih. Nah, lihat, disebutnya sudut lancip. Kan ini meruncing. Sudut lancip, ini sudut lancip ya. Sudut lancip. Nah, ini disebut sudut lancip. Nah, kalau jadi mencari contoh dalam kehidupan sehari. Apalagi ada lagi misalkan piramida. Piramida itu contoh apa? Itu disebutnya contoh sudut contoh sudut yang 90 derajat, sudut siku-siku. Kalau misalkan jendela, pintu, sudutnya itu sama, sudut siku-siku. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalian mencari nih, sekarang mencari di gambar di sini ada beberapa contoh gambar. Kalian teliti. Contoh udah dikasih
bonus nomor 1 nih. Ini kita lihat di sini. Sudut siku-siku 1 buah. Mana sudut siku-siku 1 buah? Nih. Set. Set. Kan ini 90 derajat. Lurus. Ini 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip. Mana sudut lancip? Nih. Sudut lancip ini. 1, ada berapa sudut lancip? 2. Jadi bener, sudut siku-sikunya 1 ini nih. Yang sudut lancipnya ada 2. 1, 2. Nah, jadi kalian teliti nih nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini gampang sekali ya. Nah, contoh nih seperti ini. Nah, gambarnya. Ada berapa nih sudutnya? Nah, kalian cari sendiri ya. Nah, kemudian teman-teman, yang ini dikerjakan di halaman 33. Kemudian halaman berapa nih? 36 tidak usah dikerjakan yang ini ya. Halaman 36 tidak usah dikerjakan. Nah, cuman yang dikerjakan apa? Yaitu kerjakan evaluasi subtema 1. Semuanya Bapak minta anak-anak kelas 3 sekalian dikerjakan tugas-tugas yang Bapak tadi sampaikan, baik tugas di tematik maupun di buku tematik yang masih berkaitan. Kemudian setelah itu juga dikerjakan latihan subtema 1-nya, subtema 1 buku tematik 3H. Baik, sampai ketemu lagi di hari Jumat. Semuanya Bapak harap sudah mengerjakan dengan baik. Jangan banyak bermain, kerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.